Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahrul mubarak alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Uhayyikum ma'asyiral ikhwani wa akhawati fillah jami'an bi tahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa beramal di bulan suci Ramadan dalam rangka taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah kita, teladan kita, Rasulullah Muhammad SAW. Demikian pula para keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqomah di jalannya. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tujuan kita lahir ke dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berasal dari zat yang maha suci, dari Allah yang maha suci, dari ruh yang suci, dan kita berharap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala juga dalam keadaan suci. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladun 'alal fitrah. Setiap manusia yang lahir dalam keadaan suci. Untuk menjaga kesucian dan fitrah kita, saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian menurunkan pedoman dan petunjuk berupa agama yang didampingi oleh utusan berupa nabi dan rasul untuk membimbing kita agar senantiasa berada dalam jalur dan rel yang benar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan dari manusia tidak mengetahui. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan berjalannya waktu, Allah kemudian menguji hambanya dengan berbagai macam ujian, cobaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan sungguh aku menciptakan kematian dan kehidupan semata-mata untuk menguji hambaku, siapa yang terbaik amalnya di antara kalian. Dari ujian dan cobaan tersebut, banyak di antara manusia yang melakukan kesalahan, kelalaian dan kezaliman. Bahkan banyak di antara kita yang jatuh ke dalam lembah kemaksiatan, yang senantiasa berbuat dosa dan pelanggaran. Namun Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hambanya jamaah sekalian. Dengan sifat Rahman dan Rahimnya, Allah sangat berharap hambanya bisa kembali dalam keadaan yang suci. Oleh karena itu, Allah menciptakan begitu banyak momen dan kesempatan kepada kita, para hambanya, untuk bisa suci kembali. Dan momen awal untuk kembali suci, yakni dengan datangnya bulan suci Ramadan. Ramadan adalah momen yang sangat tepat untuk mewujudkan kembali kesucian kita. Sengaja Allah Subhanahu wa taala menurunkan bulan ini khusus untuk umat Rasulullah SAW, di mana seluruh amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini. Terkait dengan tema kita, dengan semangat Ramadan, kita tingkatkan ketakwaan dan optimisme untuk meraih prestasi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuan dari Ramadan yakni untuk menjadikan kita menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua jihad besar yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Jihad yang pertama yakni jihad di siang hari dengan menahan hawa nafsu kita, menahan lapar dan haus kita dengan berpuasa sampai akhirnya kemudian kita berbuka. Dan jihad yang kedua yakni di malam harinya dengan berdiri, dengan salat tarawih, dengan menghidupkan malam-malamnya dengan berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ganjaran diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan sepenuh iman dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang berdiri di malam harinya, salat tarawih, berzikir, berdoa dengan semata-mata berharap pahala dan dengan iman, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup dengan itu. Allah masih memberikan momen-momen lain yang bisa kita manfaatkan untuk bisa kembali kepada kesucian kita. Di antara momen tersebut ada puasa Syawal sebanyak 6 hari di luar bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan kemudian berpuasa selama 6 hari di bulan Syawal, maka baginya bagaikan berpuasa selama setahun penuh. Masya Allah, luar biasa ganjaran pahalanya. Masih ada lagi momen yang lain, yakni di bulan Zulhijjah, di 10 awal Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada 10 awal Zulhijjah. Kenapa Allah begitu mencintai 10 awal Zulhijjah ini? Karena begitu banyak amalan-amalan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di tanggal 9 Zulhijjah, yakni hari Arafah. Barang siapa yang berpuasa di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita 2 tahun. 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Dan di tanggal 10 Zulhijjah ada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Idul Kurban, yakni menyembelih hewan kurban. Masih ada lagi momen, saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di bulan Muharram, di tanggal 9-10 Muharram ataupun 10-11 Muharram. Barang siapa yang berpuasa di tanggal 9-10 Muharram atau 10-11 Muharram, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Begitu pula dengan zakat, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan menunaikan zakat akan membersihkan dan mensucikan hati kita. Begitu pula dengan umrah. Dari umrah ke umrah akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Demikian pula dengan haji. Al-hajju mabrur laisa lahu jazaa illal jannah. Ibadah haji, haji yang mabrur, tidak ada balasan yang lain selain daripada surga. Dan ditutup Allah Subhanahu wa taala dengan salat 5 kali sehari semalam. Barang siapa yang menegakkan salat 5 kali sehari semalam akan menggugurkan dosa-dosanya bagaikan gugurnya daun yang kering dari tangkainya. Subhanallah, begitu banyak momen yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudaraku sekalian, untuk menjadikan kita bisa kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Dari semua momen tersebut, maka akan menumbuhkan rasa optimisme yang besar bahwa dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sekaligus menjadi motivasi bagi kita untuk beramal lebih banyak dalam rangka mencapai cita-cita mulia kita, yakni derajat takwa. Oleh karena itu, saudaraku sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan setiap momentum dalam bulan suci Ramadan untuk beribadah dengan sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya. Mari kita berlomba, karena memang ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat, saling berlombalah kalian dalam kebaikan. Mari saudaraku sekalian, kita manfaatkan semua momentum-momentum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali
kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati sebelum dalam keadaan beriman. Berserah diri kepada Allah dalam keadaan yang suci. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.